Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah alladzi a'adda lil muttaqina al-jannah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil alam wa syafi'il ummah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yuhsyarul insanu yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin al-mukarramin wal muhtaramat al-mukarramat, para kiai, para ibu nyai yang dimuliakan Allah, lebih-lebih dari jajaran pengurus Jam'iyah Nurul Jabbar, teristimewa para masyayikh yang hadir, yang saya sendiri tidak tahu nama masing-masing, tapi mudah-mudahan para pemuka agama Islam diberi sabar menuntun umat ke jalan ridho Allah. Segenap asatidz ustadzat yang saya hormati, para sepuh, para tokoh masyarakat di Pandigiling, khususnya Bapak Ketua RW, Bapak-bapak, ibu-ibu, para Ketua RT yang saya hormati, hadirin hadirat, para anggota Jam'iyah. Saya yakin insya Allah semuanya calon-calon penduduk surga, insya, dan yang pasti semuanya calon-calon mayyit yang saya hormati. Surga insya Allah mayyit ampun pasti kengki abid ningalin panjenengan akade di koran 350 tahun lagi, paling kule seorang 1000 tahun. Terlalu banyak kan? Biasanya ibu-ibu ini paling banyak, mak turun nasi kuning. Para anggota Jam'iyah Hadroh Kelopain yang saya hormati, kaum muslimin, muslimat, masyarakat Pandigiling dan sekitarnya yang saya hormati, saya cintai semuanya, mudah-mudahan dicintai Allah dan Rasulnya. Suasananya tenang, tinggal kula pengajian nang tenang tadi. Monggo sareng-sareng matur dumateng Allah, pola najik banyak nikmat setak bisa ditong erasaaki kaula panjenengan. Cek mulai dalam kandungan ibu ngantos mangken tiada ersati. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil
rabbil alamin. Moga-moga lanjeng umur malam bisa mengkir takdir mahadinya. Allahumma. Selanjutnya bersolawat kepada Nabi. Tujuannya king mapolong jasaipun Kanjeng Nabi tore eko di jalan nak lepasku aku sae iajunan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Insyaallah besok di akhirat bakal didoakan oleh Nabi supaya terhindar dari neraka. Allahumma. Sampean sering baca fil khashri syafi'una Muhammad munjil khalaiki min. Amin. Allahumma. Karena ada keterangan umatipun Kanjeng Nabi nika pagi esareen sareng Gusti Kanjeng Nabi. Cek boleh sebagai tas ngatas selata GP edo beti kiri sareen di Kanjeng lagi cepit bobo. Oleh Jawi to. Namilo saking menika pun wau wicanten kan saestu. Pramila saking menika Bapak Ibu ikan dalem punten klajen mulyakaken mugi-mugi kawula panjenengan sedaya saking dalu menika kedahanipun kula panjenengan nget dumateng Gusti kang ngakarya jagat kang burdaing dumadi kang purba mesesa. Bisa seberempat lu udah bayar ya. Ada keterangan keterangannya itu besok semua umat Nabi itu dicari oleh Nabi. Jangankan yang berada di urutan teratas, yang sudah terjepit di bawah sendiri di neraka itu malah oleh Nabi dimintakan kepada Allah supaya dikeluarkan. Mudah-mudahan bukan orang jamaah Nurul Jabar. Yang sekarang hadir semoga tidak kenal neraka. Insya Allah besok semuanya ke surga. Saya mau ikut panjenengan. Amin. Allahumma. Amin. Kenapa kok dicari oleh Nabi? Ternyata modalnya cuma dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Cuma ini modalnya. Cara bahasa wong Jawa, belingo ya apa syukur wis ana dua kalimat syahadat somben mlebu swargane Gusti Allah. Tetirang metura ada bu, kor lebede syahadat makile cek meling apa gun ke swarga. Iya. Menengah sih bu, menengah bu, tak usah protes itu. Gampang, mungkin lek jenengan kepingin semarak coro medunten, kula nyuwun iti teng panjenengan, kula sedherek dadosaken mantu mawon. Njamreng Madura, korla andi dua kalimat syahadat, teka alam meneng masuk surga. Urutan keberapa? Yang jelas budi. Itu bahasa Indonesia. Budi,
Budi. Madura nah. Oh di Budi. Paham? Ini ilustrasi saya belum pidato. Cuma menyampaikan bahwa itulah gambaran orang beriman, apalagi tergabung dalam jamiah. Istighosah. Istighosah ini merupakan satu permintaan bersama-sama, lain dengan munajat. Kalau munajat itu sendirian di dalam kamar menangis. Kalau tidak bisa menangis, tolong pura-pura menangis, tidak apa-apa. Silakan lihat kitabnya Syekh Yusuf Al-Kandahlawi dalam keterangan perjalanan kaum Sahabiyin. Di situ Nabi memberi pelajaran, kamu kalau malam silakan nangis, minta kepada Allah. Kalau tidak bisa Nabi, fatabakau, ayo podo pura-pura nangis. Lah akeh wong aja pura-pura nangis, akeh wong donga. Jangan malaikat semeturan tak kok tolong iki lho. Punya orang itu macam. Betul Pak, malaikat semeturan. Nangis itu di dalam kamar. Nangis di dalam, ya dalam kamar ini nangisnya banyak. Ada nangisnya pengantin baru. Aduh. Berarti mau nangis pengantin baru kena nuklir kan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita bisa bermunajat sendirian, semacam Al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, itu kalau munajat sering diintip oleh istrinya, sering diintip oleh yang namanya muridnya. Beliau menangis sendirian di dalam kamarnya. Yang diminta apa? Pengakuan saja. Ya Allah, dosaku tidak terhitung, dan pekerjaan baikku sama sekali nol, wahai Allah. Kalau kau jadikan aku sebagai calon menuju nerakamu, biarlah kau buka neraka, tidak apa-apa, aku serahkan kepadamu. Umpama aku kau ciptakan menjadi orang yang calon penduduk surga, aku hanya bermohon kepadamu, ridhoilah aku. Jadi tidak seperti kebanyakan orang ibadah minta surga, ingin selamat dari neraka. Surga neraka itu apa katanya? Candai matura bejana la ta'ala. Bisa rok-norok manusia. Nggih Bu? Swarga neraka napa tirase Gusti? Sing penting kula jenengan gelem ngaku. Lah yen ora ngaku menika malah masalah. Milane Sayyid Hasan bin Hani. Sayyid Hasan bin Hani ini, ya Sayyid Hasan bin Hani itu nama aslinya. Nama yang dikenal oleh jamaah Nurul Jabar dan orang Pandigiling ini namanya Abu Nuwas. Istilah bahasa orang banyak Abu Nawas. Apa kata Abu Nawas? Wa umrina kisun fi kulli yaumin. Itu kalau munajat kepada Allah. Fadang bizaidun kaifah timali. Kalau orang Jawa bilang, umur kaula dipun suda saben dina, dosa kula saya tambah saben dina. Ya Allah Gusti, kaula nyuwun agunge pangapunten.
ngapura boten kiat kaula anggen badhe mikul dosa dosane saarata ngajine sak jam ngrasani tonggo petang jam ngajine karone sak jam arasan gurune wajeng metu wae rasane gurune rasane kadang tukang pidato rasane iki wong tukang pidato sering dirasani seneng saya pengajiannya cuma nggak senengnya terlalu lama tapi saya ikrar di mana-mana kalau sampean ngerasani saya nggak usah minta maaf saya maafkan iya saya harus begitu kalau sampean kebetulan ngerasani yang dirasani Usman Yunus karena saya kan orang umum ngira mboten nggih sekarang jabatan iki kana apa pokoke wis wong dikedelok tok mesti ana rasan-rasanane ngira mboten lah lek sampean ngerasani saya ndak usah minta maaf sudah saya maafkan kalau kepada Allah minta ampunan bukan minta maaf minta ampun jadi nek sampean kate ngerasani aku ae gak apa-apa nggih carane ngerasani ya apa kok andi-andine gua ya gitu ya itu caranya apa wis mari wayo tak turun mbok menawa pandigaling anak sing naksir ya gelem mrene cuma yo orang-orang sing sabar Allahumma shalli ala Muhammad Yahya Mu'ad Ar-Razi itu kalau munajat kepada Allah dosaku tidak terhitung ya Allah Sayyid Hasan bin Hani yang dikenal dengan nama Abu Nawas ya Allah umri naqisun fi kulli yaumin umurku tiap hari berkurang wahai Allah fadambi zaidun kaifa ihtimali sedangkan dosaku bertumpuk-tumpuk tiap saat tiap hari bagaimana aku akan memikul dosa ini wahai Allah milane wong biyen niku lek ngenteni imam mboten kok meneng-menengan pujian nek wong biyen niku Rabbana ya Rabbana itu dulu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu dulu saiki gak kate ono menjelang waktu saja lek saiki diserahno kaset Astaghfirullah Rabbal baraya operator lho gak melok-melok niku bacaannya Gus Nidom atau Kiai Nidom pengasuh pesantren Salaf dan Sufi di Sidoarjo disenengi kali Gus Dur akhirnya dikolaborasi terkenalnya syair Gus Dur padahal yang nulis Gus Nidom selesai yang itu diganti oleh Imam Madinah namanya Syekh Abdullah Abi Muhammad Abdurrahman Al-Afasi Aghibu Abdullah Ta'ifi la yaghibu Aghibu itu kadang-kadang bang saya turun nih nggak nampak setelah itu diganti Quran Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah Mal-Qari'ah makanya kita ini minta kepada Allah umur terus dikurangi sedangkan dosa terus bertambah loh bukan umur itu bertambah tidak umur ini seperti dulu yang saya sampaikan di tempat ini juga tapi bukan jamaah ini bukan saya insya Allah pernah kesini dalam rangka 1 Muharram dulu itu bien
biyen iku lambuak. Selawatan dulu nggih. Kayak dibarengi hadro cocok, jak cocok tak woco. Nggih napa mboten? Ya Rabbi bil Mustafa. Hadrahnya. Hadrahnya bagian kan orang ada jumlah biaya. Nalan goroban. Bila burung tak usah hadrah. Monggo selawatan nggih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami monggo ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana amin waghfir lana ya wasi'al Muhammadun basharun wa laysa kal bashari Muhammadun yakutun wan nasu kal hajari Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi fil Mustafa Allah balligh maqasidana amin waghfir lana Umur itu bukan berkurang, bukan bertambah, tapi berkurang. Kalau bertambah, oh berarti tidak mati-mati. Jatah umur manusia, ini ada haulnya kan? Ada haulnya kan? Jatah umur manusia itu Bapak Ibu sebenarnya bukan bertambah, tapi berkurang. Kenapa kok bisa dikatakan berkurang? Dulu ketika semua manusia masih belum dijadikan janin dalam kandungan, itu prosesnya kan berangsur. Dalam bahasa Imam sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi itu menjelaskan Utsman Yunus pertamanya dari air sperma dicampur dengan ovum ayah, ibu, air sperma dan ovum yang menjadi sumber kehidupan. Bertemulah dua makhluk yang bernama air, yang sebenarnya harganya tidak mahal. Gimana itu? Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in yakhruju min bainis sulbi wat seperti air, seperti manusia keluar dari sorosor, keluar keluarnya. Itu kalau masih muda bentar, muda tua ada lah. Kok bisa? Oh, kalau sudah tua itu tidurnya sendiri-sendiri. Pokoknya bapak-bapak, mbah-mbah yang sudah tua, suami tua, ibu, mbahnya tua, ini sudah kumpul aja. Maka letak anu apa lah bolong. Pokoknya kumpul. Walaupun tidak seperti pengantin baru, dilos istrinya, wajahmu dulu berseri-seri. Senyummu dulu manis sekali, tetapi kini jauh berbeda. Gigimu rontok kompor semua. Ngajak rokok kalau keluyupuk.
Makanya yang namanya umur manusia itu sebenarnya bukan bertambah tapi berkurang. Tidak ada tambahannya, kurang. Usman Yunus diproses oleh Allah dalam kandungan ibu berupa bahasa sederhananya air mani, bahasa kerennya air sperma dan ovum, bahasa kasarnya otak dibilang kineroman. Nggih, itu berapa hari? 40 hari. Jadi 40 hari ini manusia Usman Yunus ini diproses hanya seonggok air sperma yang harganya tidak mahal. Lepas jadi emak baik larangan telur. Ayo, tidak percaya sampean bawa telur ke pasar Pandi Giling dengan bawa air sperma ke pasar Pandi Giling. Sepaling laris sekena telur. Pak beda orang mani pak keluaran setengah pak sepuh mani kermolia. Tapi kalau telur di bawah harga standar gemak mun bahan manusia beda akhirnya baju. Cuma anehnya manusia ini makhluk paling mulia. Tidak ada mulianya seperti manusia. Ulama itu sepakat Allah mencipta makhluk itu ada 3 kelompok. 3 kelompok pertama bisa berpikir, bisa mengikuti perintah, tapi tidak kepunya keinginan apa-apa. Ini kelompoknya malaikat. Semua malaikat itu tidak kepingin apa-apa. Berapa jumlahnya malaikat? Tidak ada yang tahu jumlahnya. Dalam sebuah kitab karya tulis Imam Ibnu Katsir itu disebut la ya'lamu 'adadal malaika illallah. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Yang disebut dalam Al-Quran ini direkap oleh hakim besar di Mesir, pernah menjadi guru di sebuah pondok pesantren, bahkan guru Quran ternama, namanya Syekh Ahmad Marzuki. Itu ambil dari Al-Quran. Di Al-Quran ada man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Disusun oleh Syekh Marzuki. Cuma 10 yang disebut Quran. Tafsilu aslim minhumu Jibrilu Mikalu Israfi Mungkar nakirun wa raqibun Atidun malikun warid wa nutada. Dulu bapak ibu hafal syair ini, sekarang dah lupa dihabiskan wifi. Nah, dulu hafal semua syair ini, sekarang alami wifi. Malah ada keterangan begini, kalau ada suami istri berkumpul dalam satu kamar, ada apa yang jelas tak kira ngoceh-ngoceh tak kira. Di dalam kamar bercumbu rayu suami istri, selesai garapannya langsung sama-sama ke kamar mandi. Akhirnya beliau berdua mandi. Dalam kitab, insya Allah di Asia juga ada, itu tetesan air dari mandinya orang yang punya hadas besar, suami istri. Setiap tetesnya air menjadi malaikat.
Saya berpikir baca kitab itu, ini orang satu kalau kebetulan yang mandi agak was-was, berapa tetes air yang jatuh. Ibu saja yang was-was, cuar, bisa jadi 1 juta malaikat. Senakek jumlah suasan kode. Ada 2 juta. Belum apa-apa yang sepandi gini. Nah, makanya saya serukan yang sering bikin malaikat. Mungkin apa tadi? Malaikat tidak ada yang itu malaikat. Malaikat ini kalau bahasa Al-Quran menyebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah khianat kepada Allah. Pernah sampean mendengar malaikat Israel mencabut nyawa gagal gara-gara yang mau dicabut cantik? Katanya Israel, ayu nire mane marasain boy kendurian. Nggak ada. Malaikat itu tidak pernah khianat. Israel bagian cabut nyawa, saya belum pernah ketemu Israel rebuan keti BBM. Belum pernah ada Israel dagang beras. Umpamane malaikat setruk gak ono. Tidak pernah ada pengumuman 2021 yang akan datang pencabut nyawa sementara diganti Jibril karena Israel kena setruk. Tidak ada. Paham ya? Nah sekarang itu urutan. Kalau saya jelentrehkan, ini mengambil dari Quran, dari hadis luar biasa. Malaikatnya konsisten. Malaikat yang sampai sekarang belum melaksanakan tugasnya yang asli, yaitu Israfil. Israfil itu tugasnya meniup sangkakala, meniup trompet. Hancur lagi, habis, langit hancur, bumi hancur, Jabal Nurul Jabar. Pertama, ibu-ibu bandingin sebelumnya. Paling yang terakhir Usman Yunus, lapornya malaikat. Nah yang terakhir besok mati, musim kiamat datang. Sekarang ini bukan kiamat, sekarang ping takok dia apa ini? Ibu-ibu itu kalau Madura, saya tanya gimana sampai ibu-ibu yang di Madura takut kepada corona? Takut boleh dia ini. Sejak takut mundur pada kolor nadukal. Mun corona tak pate takut. Aduh mun kolor nadukal ini kena tekok gula. Apa pola haji sepertama di umur 20 tahun. Lepas pada kolor dukal pun. Menengah saya nggak ngerti menengah. Ya kolornya bener. Nggih, kolorane coplok. Ada yang mengertikan corona itu hebatnya. Kepada saya bilang, Ustaz dari Kebon Dalem, biarkan kepada saya, apa benar beliau manggil Abi ke saya? Karena santri saya semua manggil Abi, ini ada pengertian dari corona. Apa itu? Corona itu katanya disingkat menjadi 1, kopi, 2, rokok, 3, nasi. Kopi, rokok, nah sama saya tambahi, bukan itu Pak. Kalau orang Madura bilang kopi, rokok, tenang Pak. Sekarang itu banyak orang akidahnya merosot.
Sampai saya unggahan media sosial itu yang saya tanyakan aneh-aneh. Kenapa? Karena begini, yang sedang viral, penyakit yang sekarang viral, yang saya kasihani itu mobil corona, itu yang saya kasihani. Itu tidak ikut-ikut, malah jadi namanya penyakit. Padahal tahun 71, 72, 73 sampai 75 corona itu kebanggaan. Sampai Elvi Sukasi bilang, aku tidak mau kau nikahi walaupun corona mas kawinnya. Eko, semakin corona pasti jadi penyakit. Pokok anta kain. Kalau orang itu beriman, apa itu pengumuman-pengumuman? Saya tidak sejalan, cuma saya percaya, tapi tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh yang terlalu euforia, ketakutan. Begini, jangan takut penyakit dan jangan menantang penyakit. Ojo sesumbar. Kenapa? Allah yang menurunkan penyakit, yang menghilangkan penyakit juga Allah. Cara jawane ojo terlalu wani, ojo terlalu meduren aja kok iso nantang. Ayo kayak mau penyakit apa beda nakik. Jangan melokeron kuda macam. Iya. Dulu ada kaum ateis, mahasiswa ateis. Tak tahu akidatul awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ini tak tahu. Tahu-tahunya orang menentang gini. Ada sungguh tak yang namanya Tuhan Allah itu. Kalau ada suruh ke sini. Gitu, ditantang, suruh ke sini. Kalau memang dia memang Tuhan sungguh, saya minta dimatikan sekarang. Biar saya tidak ruwet-ruwet. Tak ada ya kreditan berkah. Akhirnya tidak datang, dia sombongnya masuk. Ini tidak datang juga Tuhannya. Ternyata Allah itu sedikit memberikan. Telinganya kemasukan air. Telinganya kemasukan air waktu mandi. Allah, Rabbi, subhanallah. Lah air ini bisa menjadi sakitnya sehari semalam pun ke bapak anda air. Pengeran tantang. Pokoknya orang pintar-pintar saiki sing ndak pakai tauhid itu rusak. Orang itu harus syariat, tauhidnya ada. Tauhid saja tanpa syariat jebol. Contoh, ada orang lapar karena dia tidak mau syariat, tauhid saja, hanya fokus kepada Allah. Begitu lapar dia bilang, ya Allah, aku lapar ya Allah. Kenyang apa katanya engkau ya Allah? Terus lapar apa katanya engkau ya Allah? Iki tolong dimangkas kok ana kain pote wong ini. Langsung antarkan la ilaha illallah. Jangan begitu. Harus ada usaha. Iki Fakulik malu fasayarallahu amalakum. Ayo dikerjakan apa yang ada. Untuk penyakit, awas, hati-hati. Saya gembar-gembor di mana-mana. Saya tidak setuju dengan pendapat yang sangat berlebihan. Kenapa? Dari dulu ada. Sekarang kemana penyakit AIDS-nya? Gimana? Kemana malarianya? Kemana DBD-nya? Kok hanya karena corona? Semuanya bisa minder tak karuan. Sampai keagamaan banyak yang akan ditutup. Papa anda kaya lu nggak? Jangan begitu. Penyakit itu masih ada. Kok bisa? Nabi Ibrahim itu sudah diberitahu oleh Allah. Katakan kepada umatmu, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan Allah. Apakah langsung Allah menyembuhkan? Enggak. Kalau dulu belum pernah ada pabrik obat, belum ada fakultas kedokteran, belum ada pakar kesehatan, orang sakit perut itu loh dulu, enggak beli Proma, enggak beli SG, enggak beli Alumi, enggak beli yang namanya Introstop. Malah yang Introstop itu ada lagunya, yang lagu lo mati duluan. Mules diare, mencret, mati. Siapa? Benyamin Sueb. Ada dulu namanya Master Bagio. Itu senangnya kepada Puyer 16. Itu kan ada di radio dan di televisi. Di televisi belum ada, radio yang ada. Wah ini banggaan saya nomor 16. Puyer 16. Bagian mati.
Mungkin apa betul? Orang dulu tuh nggak pakai gitu. Ketika mbahnya sakit perut, si mbah perempuan bilang kepada cucunya, Salihin, ya mbah, mbahmu sakit perutnya. Terus siapa mbah? Carikan daun simbuan ya nak ya. Soalnya daun kesembuhan, diikatkan ke perutnya. Setelah diikat ke perut, diambilkan minyak tanah, minyak gas, digosok. Wih, ini kayak nuklir yang keluar. Allah itu kuasa. Nggih apa betul? Tafsir itu komplit. Kentut itu saja ada dua. Iya, kentut itu ada dua. Ada kentut berbunyi, ada yang tidak berbunyi. Iya. Jadi Qasiyah dan Quswah itu ada yang bunyi, ada yang tidak. Kalau bahasa Arab, ma'abahahuma, mana yang lebih bahaya? Yang lebih bahaya yang tidak bunyi. Kalau yang bunyi itu hilang. Orang 10 berada di musola, langsung keluar. Yang 9 akan bilang, malah belanggur kek. Ini kalau belanggur kon, sitok ini ngomong koyo badledos rek men yo. Sitok ini ngomong koyo gunung robo. Lah itu cepet hilang. Yang paling bahaya yang tidak ada bunyinya. 15 orang dalam musola, yang satu keluar bocor alus. Nggak ada bunyinya, paling bunyinya cuma kedengaran sendiri. Ini yang 14 orang bingung. Justru yang mengeluarkan ikut bingung. Siapa ini? Siapa ini? Jangan malaikat. Kakek orang-orang tak kecolon nih kok. Karena itu sama keluar. Jadi itu bahaya itu. Cari nanti tafsir, namanya tafsir Jalalain. Kalau belum ketemu, dicari namanya tafsir Shami yang menafsiri kitab tafsir Jalalain. Jalalain ini tafsir paling pertama. Dulu di Indonesia ada tafsir bahasa Jawa. Tafsirnya siapa? Tafsirnya Mbah Kiai Soleh Darat Semarang. Siapa itu? Gurunya Ibunda Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu santri getol dari Syekh Soleh Darat Semarang. Dia ada kudungan. Engko saiki sapa sing foto karo ana kudunge? Iya, dulu pakai kerudung. Engko mau gundulan itu. Haru aku. Memang seluruh dunia itu banyak yang merubah dari akar sejarah. Sampean tahu Tai Chi Master itu dikiranya orang China yang bukan beragama Islam. Saya baca mulai dari Cheng Ho yang datang ke sini, Pangeran Cheng Ho, sampai Konghucu, sebenarnya itu sudah keyakinannya bertauhid. Tai Chi itu bertauhid, Tai Chi Master. Tapi berhubung hidupnya di daratan China, akhirnya dihilangkan begitu. Pakai bukan dihilang, gak kodungan, sudah tak kodungan, moro-moro dipajang. Gak tahu, sejarah memang begitu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, kembali kepada yang namanya fenomena yang terjadi sekarang. Jangan terlalu takut, jangan juga menentang. Artinya menantang, sesumbar jangan. Malah justru minta kepada Allah supaya sehat dohir bah, supaya sehat dohir bah. Tadi sampai ikut istighosah. Coba yang pertama saja sampai rutinkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kita ini astagfirullahaladzim cuma istighosah saja. Coba tiap hari di rumah. Istighosah, alhamdulillah, istighosah akbar di alun-alun Sidoarjo misalnya. Ya, di alun-alun Bangkalan, waduh berguyon-guyon datang. Atrak pickup, ya, atrak pickup mobil pribadi. Oke, datang semua. Terus elep, kadang setengah bus juga datang. Istighfarnya 10 kali tambah 1 11. Baksonya belum mangkok.
Kalau mau istighfar, saya kasih ijazah sambil. Saya dikasih istighfar oleh guru saya, satu duduk 5.000. Sholawat juga satu duduk 5.000. Kadang-kadang kan ada orang ini biasanya penyakitnya kalau waktu enak tidak ingat apa-apa. Kiai pun tak nyabis, mau tepan nyaman. Mau tepan jeglok, lalu usaha rotok macet. Kiai disawani, assalamualaikum. Kiai sekolah, enggak. Gimana? Aman tugaan, enggak Pak Yai, saya minta ijazah amal-amalan Pak Yai. Kenapa Jo? Dagangan macet Yai. Kira-kira ingin kembali lagi konsumen yang hilang itu Pak Yai, biar tidak macet lagi katanya Pak Yai. Sudah, selawat Nabi saja. Enteng Kiai. Itu masih tanya, berapa kali Kiai? Udahlah sedudukan baca 5.000 enak itu. Keluar dari kiainya, bapak masih gak suki. Tojuk suruh maca 5.000, awirin kota kuat. Maca 5.000, bukan malaikat ya, orang gak bingung. Nggak apa kan? Nah, katanya Nabi Ibrahim, "Idza maritu fahuwa yasfin." Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan, otomatis ada usaha. Kanjeng Nabi dawuh, Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,